Sekitaran tahun 2008. Kala itu aku menderita sakit tifus hingga harus menjalani rawat inap di sebuah rumah sakit daerah. Dan karena kami adalah seorang perantau, jadi tidak mungkin ada yang menjaga anakku yang bernama Naya. Terpaksa, Naya pun sepulang sekolah harus ikut menginap juga di rumah sakit karena ayahnya yang harus bekerja. Singkat cerita, sore itu ada beberapa teman juga tetangga yang datang menjengukku. Seperti biasa, kami pun berbincang-bincang dan saling bercanda. Dan seperti anak-anak pada umumnya, Naya pun sangat senang atas kehadiran mereka. Ini dikarenakan mereka semua datang dengan membawa buah tangan untuk kami. Akan tetapi, di sini anakku tahu aturan yang telah diajarkan ayahnya. Jika tamu belum pulang, maka dilarang untuk membuka buah tangan itu, dan Naya pun kala itu, seperti anak-anak yang lainnya, sangat berharap para tamu itu lekas pulang agar ia bisa membuka beberapa bungkusan itu dan melihat apakah ada makanan kesukaannya. Para tamu pun kala itu mulai pamit pulang karena waktu sudah menjelang maghrib. Akan tetapi, kulihat Naya kala itu masih belum juga bergerak membuka buah tangan itu. Loh, kenapa? Kok belum dibuka bungkusannya, Nay? Tanyaku. Tiba-tiba dia berbisik di telingaku. Bu, kok tante yang itu gak pergi-pergi ya? Lah, tante yang mana? Kan sudah pulang semua. Sekarang kan hanya tinggal Naya sama ibu. Tanyaku lagi bertambah heran. Kulihat ke sekeliling kamar, sudah tidak ada orang lagi kecuali kami berdua. Kebetulan di dalam kamarku ini ada 3 ranjang dan hanya 1 ranjang saja yang terisi, yaitu aku. Itu bu, itu lihat tuh, tante itu dari tadi berdiri aja deket TV, ngeliatin ke arah kita terus, tapi diem aja gak bicara. Naya samperin ya. Kala itu Naya pun hendak berlari menunjukkan padaku tante yang dia ceritakannya itu. Buru-buru di sini ku tarik tangan mungilnya ke arahku. Naya, ini ada roti coklat loh. Ini kesukaan Naya kan? Aku pun coba mengalihkan perhatiannya sambil membuka 1 bungkusan plastik di meja samping, dan kebetulan di situ ada roti isi coklat kesukaannya. Entah mengapa, perasaanku di sini menjadi tidak nyaman, ya, karena aku sama sekali tidak melihat adanya orang lain lagi selain kami berdua. Lalu, siapa tante yang sudah dibilang Naya tadi? Tiba-tiba saja aku merinding, jantungku berdebar, seperti seolah-olah ada sepasang mata yang terus memandangku dengan tajam di depan TV. Aku pun lalu berusaha tidak menghiraukannya. Azan maghrib tak lama berkumandang, aku pun berusaha untuk bangkit berdiri dan membetulkan selang infus di tangan kiriku. Naya, bantu ibu yuk ke kamar mandi, kita wudhu bareng. Naya pun lalu bergegas menggandeng tanganku dengan tangannya yang masih belepotan coklat. Bu, tante yang itu tadi kok pulangnya gak pamit sama kita ya? Kapan perginya? Tanyanya heran. Oh, mungkin waktu Naya lagi makan roti tadi, tante itu pamit pulang ke ibu kok. Habis rotinya enak ya, sampai gak lihat tante tadi pulang. Aku pun mendiamkan saja dia berceloteh. Setelah sholat, suamiku datang dari rumah untuk membawakan baju ganti untuk Naya. Aku pun menceritakan semuanya, dari kunjungan teman dan juga para tetangga. Tidak lupa si tante yang sudah dilihat Naya tadi. Di sini suamiku diam saja, tidak merespon, hanya tersenyum tipis sambil membetulkan infus yang kumatikan setelah ke WC tadi. Malam pun tiba. Kulihat Naya kala itu sudah tidur di bawah ranjangku, sementara suamiku sedang merokok di teras belakang. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi mataku masih belum juga bisa terpejam. Sesekali suster datang untuk menginjeksi dan mengontrol infusku. Dan setelah suster keluar, samar-samar kulihat ada seorang wanita yang tidur di ranjang sebelahku. Mungkin dia pasien baru, pikirku. Wanita itu tidur seperti memunggungiku. Dia terlihat memakai baju piyama rumah sakit yang sama denganku. Aku senang, karena kala itu aku berpikir jika aku sudah ada teman lagi sehingga tidak sepi.
Kulihat wanita itu masih belum tidur karena tangannya masih terlihat bergerak seperti sedang memegangi sesuatu. Aku pun coba menyapanya, tapi dia diam saja. Tiba-tiba terdengar seperti dia menangis yang sesenggukan. Tangisan itu terdengar sangat menyedihkan. "Bu, ibu kenapa bu?" tanyaku kala itu sambil membetulkan bantal agar bisa menjadi sandaran dudukku. Ibu itu terus saja menangis terseduh-seduh, seakan tidak menghiraukan pertanyaanku, atau mungkin dia memang sedang sangat sedih sehingga tidak memperdulikan yang lain. Aku pun di sini mencoba untuk berusaha memahami dan tidak ingin mengganggunya lagi. Mungkin saja dia memang sedang ingin sendiri, pikirku. Akan tetapi, semakin lama suara tangisan itu semakin aneh, terdengar begitu pilu, menyayat hati, dan semakin membuatku merinding. Ku coba untuk mengubah posisi dudukku dengan berbaring sambil terus memandangi ibu itu dengan penuh rasa iba sekaligus penasaran. Dan sepertinya ibu itu pun terasa jika aku terus memandanginya. Dia pun lalu membalikkan badannya ke arahku perlahan-lahan. Dan seketika itu aku pun langsung berteriak memanggil suamiku sambil memencet bel suster sampai selang infus di tangan kiriku ini terlepas. Astagfirullah. Mas, suster, tolong. Tangisku pecah pada saat itu. Tubuhku bergetar hebat, pandanganku pun mulai gelap. Lalu aku sudah tidak tahu apa-apa lagi. Sayup-sayup aku mendengar suara banyak orang yang terus memanggil-manggil namaku. Namun entah mengapa terasa sulit sekali untuk membuka mata. Anehnya, aku bisa melihat ibu itu berdiri di samping ranjangku sambil berkata, Tolong pulangkan jasadku. Aku mau pulang." Lalu menghilang. Aku pun mulai siuman. Kulihat kala itu ada beberapa suster, dokter Widya, juga Naya anakku dan suamiku. Tiba-tiba di sini aku menangis histeris. Kupeluk suamiku dengan rasa takut yang teramat sangat. Dan setelah aku perlahan mulai tenang, aku pun lalu menceritakan semua pada dokter Widya, sementara suamiku membawa Naya keluar kamar agar tidak ikutan menjadi takut. Dan di sini dokter Widya mendengarkan ceritaku dengan seksama. Sesekali dia terlihat menghela nafas panjang. Ya, dia adalah dokter jaga pada malam itu. "Dokter, saya ingin pindah dari kamar ini, dok. Ada nggak kamar kelas 3 yang kosong? Tolong, dok. Tolong, saya sudah takut di sini." "Aduh, maaf ibu, kamar kelas 3 yang lain masih penuh untuk saat ini. Mungkin sehari atau 2 hari lagi nanti segera saya kabari ibu ya. Sekarang ibu sementara ini coba tenangkan diri dulu ya. Mungkin ibu hanya merasa kesepian karena sendirian di kamar ini, jadi mungkin saja berhalusinasi. Biar saya bicarakan dulu dengan suami ibu ya, agar jangan jauh-jauh dari ibu untuk sementara waktu." Dokter Widya pun berdiri dan pergi keluar kamar memanggil suamiku. Suamiku pun masuk kamar dengan Naya. Ku coba untuk tenang agar Naya tidak ketakutan. "Bu, yang sakit mana? Tangan ibu tadi berdarah-darah loh. Kenapa ibu tadi pingsan sih?" Naya setengah berlari menghampiriku. Wajahnya begitu khawatir. Diusap-usapnya lenganku. "Enggak apa-apa. Ibu tadi mimpi buruk, Naya. Jadi teriak-teriak deh. Terus selang infusnya terlepas jadi berdarah. Ibu kaget terus pingsan," jawabku sambil kutatap suamiku yang seperti memberikan kode untuk segera menyuruh Naya tertidur lagi. "Naya bobo lagi yuk. Oh, kan masih malam, besok kan harus sekolah loh." Bujukku ke anakku dan alhamdulillah anakku ini termasuk anak yang penurut. Lalu Naya pun kembali tertidur. "Sebenarnya tadi itu kamu ngeliat apa? Aku kan lagi rokokan di luar, kaget loh dengar kamu teriak." Suamiku lalu mengambil kursi dan duduk di samping kanan ranjangku. "Mas, kita pulang aja yuk. Kita berobat jalan aja. Aku udah gak berani loh tidur di kamar ini lagi. Tadi itu aku ngeliat ada ibu-ibu yang tidur di ranjang itu. Aku kira itu pasien baru, Mas. Dia nangis kayak sedih gitu. Nah, aku tanya kenapa. Dia ndak jawab-jawab.
Tapi dia noleh ke arahku. Wajahnya pucat sekali. Dari hidung juga mulutnya keluar darah. Aduh, aku takut, Mas. Aku bercerita ke dokter Widya, tapi dia nggak percaya. Dia pikir aku berhalusinasi. Iya, iya, iya. Besok pagi coba aku bicarakan lagi dengan dokter Utomo ya. Sudah, sekarang kamu tidur dulu. Aku di sini dan gak akan ninggalin kamu. Suamiku pun lalu membetulkan selimutku dan mengusap-ngusap punggungku agar aku tertidur. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba kami semua pun tertidur pulas hingga keesokan subuhnya kami kaget. Kaget karena posisi tidur Naya sudah tidak dibawa lagi. Astagfirullah. Mas, Mas bangun Mas. Naya kenapa tidur di situ? Ku gerak-gerakkan tubuh suamiku yang kala itu masih tertidur. Ku guncang-tunjang tubuh suamiku karena panik. Mas, astagfirullah. Bangun Mas. Itu Naya, kenapa bisa tidur di situ? Naya kenapa sih dek? Suamiku pun lalu terbangun dan langsung melihat Naya di kasur lipat yang berada di samping kiri bawah ranjangku. Loh, kok bisa pindah ke sana ya? Kan tinggi itu ranjangnya. Astagfirullah. Buru-buru dia bangunkan anaknya kala itu. Naya, bangun yuk. Loh, Naya demam. Bagaimana ini? Coba panggilkan suster. Suster pun lalu segera datang dan memeriksa keadaan anak kami. Suhu tubuhnya lumayan panas, Bu. Mungkin Naya kelelahan karena ikut menjaga ibu di sini. Suster itu pun lalu segera keluar kamar untuk mengambil obat penurun panas. Loh, kok Naya kenapa jadi di sini ya, Bu? Bukannya tadi malam Naya tidur di bawah? Tanyanya keheranan. Bapak nih ya yang mindahin ke atas sini. Kan nggak boleh Pak sama suster. Sementara ini enggak apa-apa Naya. Tadi susternya bilang boleh kok. Sudah sementara kamu diam dulu di situ ya. Suamiku lalu membetulkan selimut Naya. Mas, Naya biar turun aja. Jangan tidur di situ. Aku kok nggak enak ya perasaannya kalau dia tidur di ranjang itu. Entah mengapa aku pun jadi teringat lagi dengan ibu-ibu. Ya, sosok ibu-ibu semalam yang tidur di ranjang itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Naya pun segera digendong untuk dipindahkan lagi ke kasur bawah. Dan setelah sholat subuh, Naya lalu tertidur kembali. Dan alhamdulillah suhu tubuhnya pun kini sudah normal kembali. Mas, sebaiknya kita pulang aja deh. Aku benar-benar takut Mas. Apalagi kalau sampai Naya kenapa-napa. Ini jelas loh Mas, udah ada yang gak beres. Mana mungkin Naya bisa tidur di ranjang itu, wong dia naik aja gak bisa kok. Iya, nanti coba aku bicara dengan dokter Utomo. Kita itu di sini baru 2 hari loh dek. Lalu bagaimana dengan kondisimu? Aku sudah baikkan kok Mas. Asal istirahat cukup, makan yang halus-halus dulu dan minum obat, insya Allah sehat lagi. Sehat lagi seperti sedia kala. Kalau terus di sini, aku mungkin malah semakin lama semakin sakit Mas. Ya sudah, kalau begitu aku pulang sebentar. Aku mandi dan ambilkan baju ganti Naya. Suamiku pun lalu mulai berkemas, memasukkan baju kotor dan juga barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Mas, jangan lama-lama ya. Nanti keburu itu datang lagi. Dilihatnya sebentar anak semata wayang kami kala itu masih tertidur di bawah. Lalu suamiku melangkah pulang. Dan singkat cerita, beberapa saat setelah suamiku pergi, aku pun tertidur kembali dan kembali bermimpi ibu yang semalam tidur di ranjang sebelahku. Dia berada di sebuah rumah kontrakan dan terlihat sedang bertengkar dengan seorang laki-laki yang mungkin saja suaminya. Laki-laki itu pun terlihat pergi dengan keadaan marah dan membanting pintu. Ibu itu menangis lalu keluar rumah ke jalan raya, dan dalam keadaan yang bingung, ibu itu kemudian tertabrak motor lalu terjatuh di aspal. Motor itu segera kabur entah kemana. Astagfirullah ibu, aku pun lalu terbangun. Air mata mengalir di pipiku, keringat membasahi tubuhku. Kulihat kala itu di sekeliling kamar sangat sepi. Naya masih tidur. Dokter Utomo biasanya kalau datang menjenguk pasien rawat inap memang agak siang setelah zuhur karena harus memeriksa pasien yang baru datang. Siapa ya ibu itu? Kenapa dia terus menghantuiku? Pikiranku di sini semakin tidak tenang. Kulihat kala itu ada seseorang yang masuk kamarku dan ternyata itu adalah Mbak Warni, teman mengajiku. Assalamualaikum Mbak
Bagaimana keadaannya sekarang? Senyumnya yang khas mengembang dari bibirnya. Kebetulan Mbak Warni adalah salah satu suster di rumah sakit tempatku menginap. Waalaikumsalam. Sudah baikan Mbak sekarang? Oh ya, Mbaknya kok tahu saya di sini? Iya, tadi ketemu sama bapaknya Naya di parkiran motor. Terus cerita deh, katanya Mbak Umi di sini. Kebetulan nih, aku bisa ceritain deh kejadian semalam ke Mbak Warni, batinku. Eh, Mbak, beberapa waktu kemarin di rumah sakit ini ada nggak pasien ibu-ibu ya usianya sekitaran 30 tahun ke atas tertabrak motor dirawat inap di kamar ini? Oh iya benar Mbak, kasihan deh Mbak. Itu korban tabrak lari 3 hari yang lalu meninggal deh. Jawab Mbak Warni menghela nafas panjang kemudian melanjutkan ceritanya. Ibu itu sebenarnya dibawa ke sini dalam kondisi yang masih hidup. Kami semua di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Alhamdulillah, sudah melewati masa kritis jadi bisa dipindahkan ke ruang ICU ke kamar ini. Lalu Mbak, tanyaku tidak sabar ingin tahu kelanjutan ceritanya. Nah, walau sudah melewati masa kritis, dia ini nggak mau bicara dan nggak mau makan sedikit pun. Seperti terlihat kayak orang bingung, kayak stres gitu karena nggak ada satupun keluarga yang datang untuk menyuknya. Hingga beberapa hari kemudian, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Mbak Warni berhenti sebentar mencoba membetulkan infusku. Kasihan sebenarnya ibu itu. Kami pun juga bingung untuk mencari keluarganya karena menurut tetangga, ibu ini tuh orang Sulawesi yang ikut merantau dengan suaminya ke Kalimantan karena belum juga punya keturunan. Suaminya akhirnya selingkuh dan mau menikah lagi. Lalu kemana suaminya sekarang Mbak? Entahlah. Ada yang bilang suaminya sudah pergi jauh dengan selingkuhannya dan ibu ini ditinggal begitu saja. Astagfirullah. Kasihan banget ya Mbak. Loh, terus jenazahnya sekarang bagaimana Mbak? Untuk sementara ini masih ada di ruang pendingin jenazah. Nah, polisi sedang mencari keberadaan keluarga si ibu di Sulawesi tapi masih belum ketemu. Untungnya si wajah si ibu ini masih utuh jadi ya bisa dikenali. Polisi juga sudah mengumpulkan beberapa petunjuk keberadaan keluarganya. Ya, kita doakan saja ya. Semoga segera ketemu keluarganya. Ya Mbak, kasihan banget deh kalau sampai tidak ada keluarga yang memakaminya. Tidak terasa kala itu air mataku menetes lagi di pipi. Loh, kenapa nangis? Oh iya, Naya mana ya? Kangen nih sama Naya. Itu dia masih tidur di kasur bawah. Tadi subuh dia sempat demam. Lalu aku ceritakanlah yang terjadi semalam sampai mimpiku melihat si ibu tadi pagi. Kami pun lalu berbincang-bincang lagi sampai akhirnya suamiku pun datang bersamaan dengan dokter Utomo beserta suster-susternya. Ibu, bagaimana keadaannya Bu? Kelihatannya udah sehat ya. Sudah asik banget ya ngobrolnya dengan Suster Warni. Dokter Utomo memang ramah dan baik pada semua orang terutama pasiennya. Suster pun segera memeriksaku. Ibu, tadi suaminya ibu sudah cerita ke saya. Katanya ibu ingin pulang ya? Senyumnya mengembang ramah. Iya dokter, saya sudah boleh pulang kan? Diperiksa dulu. Kalau nanti hasilnya bagus, baru boleh pulang. Tapi ingat, harus kontrol ke sini seminggu lagi. Kasihan itu anak ibu, sampai demam loh kelelahan di sini. Oh ya, obatnya jangan sampai lupa diminum ya Bu. Alhamdulillah akhirnya pun aku bisa pulang. Lega sekali rasanya. Dan setelah mengurus beberapa administrasi dan antri obat, kami pun pulang ke rumah. Sesampainya kami di rumah mertuaku menyarankan agar membawa Naya untuk berobat ke Ustadz Hadi. Ini semua agar Naya tidak diganggu lagi dengan hantu ibu itu. Dan Ustadz Hadi kala itu mengatakan jika yang memindahkan Naya ke atas ranjang kemarin ya sosok ibu itu, karena tidak tega melihat Naya kedinginan berada di bawah. Dan beberapa minggu kemudian aku pun bertemu dengan Mbak Warni lagi di pengajian. Dia berkata kala itu jika keluarga ibu itu sudah ketemu dan kini jenazahnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan dengan layak di tanah kelahirannya di Sulawesi. Syukur Alhamdulillah. Aku pun ikut bahagia, akhirnya ibu itu sudah bisa tenang di alam sana. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa ya. Jadi kisah ini tuh singkat, padat tapi horornya dapet banget.
rumah sakit. Rumah sakit selalu menampakkan sisi horornya ya, dan memang udah bener ya, tingkah apa keputusannya untuk segera cabut udah bener banget ya, karena ya, horor banget itu. Apa ya namanya itu? Waktu itu udah dibahas di apa namanya, di ekstrim ya. Itu udah dibahas situasi seperti itu namanya apa. Jadi luar biasa, kisah yang luar biasa, dan semoga teman-teman para pecinta horor, penikmat horor, khususnya subscriber dari Ilo Bercerita ini bisa terhibur ya dengan kisah yang barusan kami bawakan, dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah itu, dan apabila ada yang buruk silakan dibuang saja. Untuk yang punya komentar lain silakan, atau hanya sekedar saling menyapa silakan bisa tulis di kolom komentar, kami akan membalasnya satu persatu insya Allah. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami bawakan. Jadi sekali lagi di sini buat yang mau kirimkan kisah bisa ke nomor telepon ya, ke nomor telepon kami aja, nanti bisa dikirimkan via WA, WhatsApp ataupun Telegram ke 087845094752. Kami ulangi, ke 087845094752. Silakan yuk yang punya kisah horor yang mungkin mau kita bawakan di sini bisa dikirimkan ya via WhatsApp. Dan buat yang sudah mengirim tapi belum sempat kami bawakan, bersabar ya karena masih dalam proses, dan nanti mungkin akan ada, kalau memang kisahnya terlalu pendek bisa kita bawakan di Ilo Bercerita, tapi kalau memang kisahnya panjang bisa kami up di Extreme Movie. Jadi itu aja ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman pendengar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.